Di balik kesuksesan Anies, ada sosok perempuan tangguh dan bernyali yang juga turut mensukseskan program kerja Anies di Jakarta loh guys. Adalah sosok Tata Ujiati. Tentu nggak asing lagi di tengah sosial media. Nah, kali ini nih kita akan mendengarkan cerita dari beliau langsung. Bagaimana cerita di balik layar bekerja sama dengan Bapak Anies Baswedan. Lalu, apakah beliau pernah kena marah Pak Anies, ya kan? Mari kita tanya-tanya langsung, ya kan? Halo Bu Tata, apa Halo. kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang banget nih bisa bertemu dengan Bu Tata, suatu kehormatan kita bisa berbincang dengan Bu Tata, ya kan? Bu Tata kalau boleh tahu nih, Bu Tata aslinya dari mana nih? Oh ya, saya aslinya dari Jawa Tengah, Wong Jowo. Wong Jowo. Iya, Wong Jowo. Jawa Tengah berarti kandang banteng ya Bunda? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah itu ada banyak ya. Ada banyak Ada ya. juga yang mayoritas itu NU ya kan. NU. Terus, tapi secara politik memang juga antara yang merah dan yang hijau itu seimbang lah. Seimbang gitu. ya, merah dan hijau ya Bunda ya. Berarti dekat Magelang atau Ya. Temanggung gitu ya, dekat Candi Borobudur berarti. Iya, tepatnya itu di Temanggung. Ya, itu kira-kira 2 jam lah kalau dari Jogja naik bis. Oh, 2 jam dari Jogja Ya. naik bis. Ya, berarti kapan mungkin bisa mampir ya kalau di Silakan. Magelang, tepatnya ke Ya. Temanggung tempat Bunda ya. Dengan senang hati. Nah, Bunda nih, kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Bunda bekerja bersama Pak Anies Baswedan? Ya, sebenarnya kalau kenal itu udah 30 tahunan ya. 30 tahun Ya, Bunda. karena kami kan sekali. kenal di universitas yang sama di UGM. Iya, Bunda. Saya adik kelas beliau walaupun kita di fakultas yang berbeda ya. Saya dari Fakultas Hukum. Sementara Mas Anies sebagaimana kita ketahui di Fakultas Ekonomi. Iya. Tapi kalau bekerja sama secara profesional itu sejak tahun 2005. 2005 Ya, Bunda. 2005. Aku masih kelas berapa tuh guys? Iya. Masih sekolah. Itu di namanya The Indonesian Institute. The Itu Indonesian lembaga riset kebijakan. Oh. Saya jadi penelitinya, Pak Anies waktu itu jadi direktur risetnya. Oh, Masya Allah ya. Berarti dari tahun 2005 Pak Anies juga sudah punya karir yang cemerlang gitu kan Bunda. Nah ini Bunda, Pak Anies waktu zaman kuliah, gimana sih sosok beliau waktu masih kuliah, waktu masih muda? Kan Bunda sama Pak Anies udah lama banget nih. Ya, memang Pak Anies ini orangnya sangat berkarisma ya. Bahkan Sangat sejak berkarisma. mahasiswa pun. Maka tidak heran kan beliau ini selalu menjadi pemimpin. Selalu menjadi pemimpin. Iya, selalu menjadi pemimpin. Jadi di UGM kan beliau juga terpilih menjadi ketua senat. Luar biasa ya, Ya, Bunda. beliau juga menginisiasi sebuah acara yang terdiri dari anak-anak muda namanya Tanah Merdeka. Jadi beliau ini sejak kuliah itu selalu menjadi acuan, selalu menjadi penasehat buat mahasiswa-mahasiswa yang lebih muda, lain. juniornya Iya, gitu kan. termasuk saya. Jadi kalau ada kegiatan minta Iya. nasihat ke Pak Anies, nah beliau ini selalu memberikan ide-ide gagasan Ide-ide yang yang out of the box. Luar Itu biasa ya. masalahnya. Berarti Iya, emang dari dulu. dari sejak muda Pak Anies ini sudah sangat intelektual, Betul. berkarisma, bahkan bisa memberikan menjadi suatu panutan lah gitu Iya, ibarat kata. benar. Bagi para junior dan teman-temannya, termasuk Bunda juga ya Betul, waktu ya. itu. Nah Bunda nih, waktu Pak Anies waktu kuliah nih banyak nggak sih fans cewek yang mungkin mengidolakan Pak Anies di kampus gitu kan? Wah, udah pasti banyak banget. Banyak banget ya Bunda. Banget. Iya, jadi dari teman-teman saya juga itu sering membicarakan ya tentang Pak Anies gitu Iya. ya. Walaupun Pak Anies ini tidak pernah mengambil hati ya gitu. Jadi istilahnya biasanya kan orang kalau misalnya dia disukai banyak cewek akan jadi playboy ya, atau misalnya mengambil kesempatan. Tapi Pak Anies berbeda. Jadi Pak Anies setahu saya itu tidak pernah punya pacar kecuali Bu Ferry. Waduh, berarti satu untuk selamanya Iya, gitu ya. untuk selamanya, Dan ya, satu benar. untuk yang pertama dan terakhir Betul, gitu kan ya, Bunda ya. ya. Luar biasa Pak Anies berarti tetap menjaga gitu kan Ya, dirinya ya, gitu kan. betul. Walaupun fansnya banyak banget Ya, gitu kan pasti betul, di kampus. Nah,
Nih Bunda, gimana sih awalnya Bunda tuh bisa bergabung dengan Pak Anies di Jakarta? Itu awalnya bagaimana Bunda? Nah sebenarnya sih ini juga kebetulan, bisa dibilang kebetulan. Jadi waktu itu tahun 2005 saya bekerja di sebuah lembaga riset kebijakan namanya The Indonesian Institute. Iya Bunda. Nah kemudian kebetulan juga tahun 2005 itu ketika Pak Anies selesai PhD dari Amerika, itu menjadi direktur riset di The Indonesian Institute. Luar biasa. Jadi mulai saat itu kami bekerja sama dalam arti profesional ya, menjadi peneliti gitu. Riset gitu kan. Ya, setelah itu setelah dari The Indonesian Institute, Pak Anies pindah ke sebuah lembaga lain namanya Partnership for Governance Reform. Nah kebetulan saya juga pindah ke situ. Jadi mengikuti atau diajak nih Bunda? Enggak, sendiri aja. Jadi saya juga masuk aja secara profesional apply dan diterima gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga saya jadi anak buahnya lagi gitu. Jadi dari riset pertama mengikuti lagi beliau yang ke government itu kan. Iya, betul. Jadi memang sudah mungkin ditakdirkan gitu benar, ya Bunda, sama Pak Anies gitu kan. Benar, ya betul. Nih kalau Bunda Tata nih di Jakarta, apa yang dikerjakan oleh Bunda? Konsennya itu lebih kemana gitu Bunda? Ya, kalau di Jakarta saya diajak oleh Pak Anies menjadi anggota TGUPP ya. TGUPP Bunda. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Luar biasa Bunda. Ketika awal beliau memimpin Jakarta pada bulan Januari tahun 2018. Berarti Bunda diajak Pak Anies untuk menjadi TGUPP. Ya, tim gubernur. Ya, betul. Sangat membantu Pak Anies dalam hal-hal percepatan pembangunan Jakarta gitu ya betul. Bunda. Jadi memang kan kita itu gini, seorang pemimpin ya, pemerintahan, apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, wali kota, pasti mereka itu memiliki orang-orang yang membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sebagai pimpinan pemerintahan, kan gitu. Karena sebagai seorang pimpinan pemerintahan nggak mungkin dia itu melakukan sendiri. Mengawasi birokrasi, kemudian menerjemahkan janji politiknya menjadi kerja-kerja birokrasi, kemudian bagaimana target-target itu harus tercapai gitu kan. Itu pasti membutuhkan orang-orang yang mereka percaya mampu secara profesional. Jadi itulah kenapa di Jakarta itu TGUPP dibentuk oleh Pak Anies, yaitu untuk mencapai tujuan kinerja yang beliau janjikan kepada rakyat Jakarta gitu. Oh iya Bunda, ini berarti kalau boleh tahu nih sepenting apa sebenarnya TGUPP ini dibuat, untuk apa, sepenting apa, lalu karena kan banyak sekali yang menyaksikannya Bunda. Ya betul. Ya jadi gini, tim gubernur ini kalau Pak Anies istilahkan itu seperti urat saraf ya, yang bisa memberikan memberikan warning atau memberikan informasi. Atau memberikan menjadi mata, telinga gitu loh buat beliau, agar kalau misalnya ada sesuatu yang butuh perhatian khusus, ada sesuatu yang dianggap penting untuk diselesaikan, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan, ini dibantu oleh para tim gubernur ini untuk memberikan data-data dan informasi yang valid gitu. Jadi seperti dewan penasehat atau pertimbangan Pak Anies untuk menentukan kebijakan sebenarnya. Seperti itu, memberikan sangat informasi. Penting sekali fungsi TGUPP sebenarnya ya, untuk bagi Pak Anies dalam menentukan sebuah langkah-langkah ke depan, kebijakan apa yang cocok untuk Jakarta. Karena dapat data-data yang valid dari para TGUPP ini ya Bunda. Berarti sangat luar biasa sekali dan penting sekali adanya TGUPP ini ya Bunda. Terutama di awal-awal ya Ko Eka, karena di awal-awal itu kan seorang pimpinan pemerintahan itu kan baru datang. Bunda. Dan kemudian mereka belum terlalu paham terhadap siapa-siapa saja orang-orang dinas-dinas birokrasi yang bekerja di sana. Sehingga dengan bantuan tim gubernur ini bisa menjembatani baik itu komunikasi, baik itu kemudian arahan beliau itu agar supaya bisa cepat berjalan gitu loh program-program yang
dijanjikan oleh Pak Anies ya ke warga Jakarta. Jadi makanya dengan adanya TGUPP Pak Anies bisa menuntaskan 23 janji manisnya ya Bunda. Betul. Seperti itu ibarat berarti sangat penting sekali teman-teman peran dari TGUPP ini ya Bunda. Nah, di bidang Bunda Tata nih sebelum eranya Pak Anies apa sih tantangannya, dan setelah adanya Pak Anies ada solusi apa nih yang diberikan sehingga bisa menjadi mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut Bunda? Ya, Pak Anies ini kan orangnya intelektual ya. Artinya dia itu ketika membuat satu janji, satu program itu pasti berdasarkan pada analisa dan pemetaan masalah, ya kan? Oleh karena itulah muncul kemudian 23 janji kampanye. Itu bukan berdasarkan wangsit dari langit gitu, bukan ya, tapi berdasarkan penelitian, pengamatan atas permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. Nah, tadi ketika dikatakan apa permasalahannya, itu banyak ya, sehingga menjadi latar belakang dari 23 janji itu. Termasuk misalnya yang pertama itu banjir, ya kan? Banjir Jakarta itu ini kok masalah yang sangat klasik ya kan? Klasik sekali itu di Jakarta, Bunda. Kemacetan gitu, udah pasti. Kemudian warga yang miskin, masih banyak warga Jakarta miskin yang belum terlindungi. Kemudian ada masalah tata pemerintahan nih yang belum beres, ya kan? Artinya warga ketika mau lapor, nah itu juga masih banyak yang kesulitan. Jadi itu banyak sekali masalah yang melatar belakanginya sehingga menjadi janji-janji itu. Berarti memang Pak Anies membuat janji berdasarkan data yang akurat yang memang dialami oleh warga Jakarta gitu. Jadi tidak hanya sekedar janji atau lip service saja, tapi memang sudah punya datanya dan insya Allah akan siap ditunaikan janji beliau gitu Bunda ya. Nah, dari Bunda Tata sendiri nih, Bunda ini menggawangi bidang apa untuk menyelesaikan solusi itu? Dan seperti apa sih dulu dan sekarangnya itu bagaimana Bunda? Iya, kalau saya itu kan menjadi bagian dari tim gubernur ya, yang bagian hukum dan pemerintahan. Hukum dan pencegahan korupsi, termasuk tata pemerintahan yang baik. Iya, Bunda. Nah, kalau ditanyakan dulu bagaimana, sekarang bagaimana, kita bisa tuh lihat hasil-hasilnya yang konkret. Yang pertama itu zaman Pak Anies itu audit BPK 5 tahun berturut-turut itu terbaik. Wajar terbaik tanpa provinsi syarat. Itu ya? Terbaik se-Indonesia? Ya bukan. Jadi terbaik dari penilaian BPK. Oh, dari penilaian. Ya, penilaian BPK itu kan ada 3 kategori. Iya, benar. Yang pertama itu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua wajar dengan pengecualian. Yang ketiga itu tidak wajar. Kemudian yang ketiga itu tanpa opini atau tanpa opini itu artinya tidak wajar. Tidak wajar. Gitu ya. Dan Pak Anies ini 5 tahun berturut-turut ada zaman Pak Anies itu mendapat penilaian yang terbaik. Yang terbaik berarti yang terbaik dari segi sebelum-sebelumnya, sebelum-sebelumnya gitu ya Bunda. Karena begini, kenapa saya bilang terbaik? Itu karena sebelum-sebelumnya ini beberapa tahun sebelumnya ini tidak pernah mendapatkan WTP, sehingga itu sangat bermakna untuk Jakarta pencapaian ini gitu loh, perubahan ini. Luar biasa. Gitu. Dan tentunya kalau dari hasil BPS saja sudah yang terbaik, berarti kan dana-dana yang ada ini sangat termanfaatkan dengan baik untuk masyarakat Jakarta ya Bunda, karena terserap semuanya oleh masyarakat. Yang jelas akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, betul ya. Itu satu itu ya Pak Eka yang paling jelas ya hasilnya. Nah, kalau ada yang bilang nih Bunda, Pak Anies ada kelebihan bayar tuh bagaimana Bunda, meskipun dapat WTP tadi itu ada yang bilang ada kelebihan bayar. Nah itu bagaimana Bunda? Ya, itu sebenarnya merupakan, kalau menurut saya itu framing negatif saja yang dialamatkan kepada Pak Anies. Mengapa demikian? Pertama, kelebihan bayar itu terjadi hampir di semua institusi yang diperiksa BPK ya kan? Dan kelebihan bayar ini merupakan istilah dalam audit keuangan yang tidak ada hubungannya dengan kasus hukum. Jadi sebenarnya itu bukan kasus hukum ya, bukan kasus korupsi juga gitu kan ya. Contohnya begini, ada pegawai ya kan. Pegawai ini kan biasanya dibayar tiap bulan kan Koika ya. Gaji gitu ya. Gaji ya. Jadi
Nah, si dinas yang mengurusi ini, dinas SDM itu tentu saja tiap bulan membuat perencanaan dan ngirim gitu ya permintaan untuk dibayar kan gitu. Betul, Bunda. Tetapi di tengah jalan kan ada orang yang meninggal misalnya gitu kan, sehingga uangnya sudah terlanjur ditransfer ke rekening si pegawai, tapi ternyata pegawainya itu udah meninggal karena terlambat memberikan informasi, keterangan kematian gitu loh. Nah, oleh BPK hal seperti ini itu ditemukan sebagai kelebihan bayar. Caranya gimana untuk menyelesaikan ini? Caranya adalah si orang-orang tadi yang udah terlanjur menerima duit diminta mengembalikan uangnya ke kas Pemprov DKI. Nah, kalau itu sudah selesai ya beres. Artinya dari segi audit ini sudah dianggap selesai gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Perlu dibesar-besarkan ya, Bunda. Itu hanya masalah kelebihan memang tidak disengaja. Betul gitu. Tanpa disengaja. Betul. Dan ini terjadi di semua institusi kok. Kan, gitu kan ya Bunda. Nah ini Bunda, kalau mau dibandingkan dengan gubernur yang sebelumnya Pak Anies, bagaimana kelebihan bayar di Jakarta nih Bunda? Ya. Jadi memang kalau menurut data sebelumnya kita melihat bahwa sebenarnya kelebihan bayar di zaman Pak Anies itu justru mengecil ke OEK gitu. Ada datanya, mungkin nanti kita bisa lihat datanya bahwa justru sebenarnya kelebihan bayar yang terjadi sebelum-sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya ini jauh lebih besar loh. Baik itu dari sisi angka, jumlah kelebihan bayarnya maupun dari sisi persentase anggaran kelebihan bayar dibandingkan dengan total anggaran APBD itu lebih besar. Jadi kalau mau dibilang bapak kelebihan bayar Jakarta itu mestinya gubernur-gubernur sebelumnya tuh ada yang paling tinggi. Kalau kan bisa lihat tahun berapa, tahun 2015 atau berapa saya nanti bisa dicek sendiri. Jadi sebenarnya memang terjadi setiap tahun ya Bunda. Jadi tapi ini hanya seperti giliran ada Pak Anies yang dilihat kelebihan bayar langsung kayak di up gitu kan. Betul. Padahal udah terjadi memang setiap gubernur tuh pasti ada kelebihan bayar. Karena ya itu kan memang tadi banyak faktor yang memberikan terjadinya kelebihan bayar itu ya Bunda. Iya. Dan kalau kita melihat bahwa kelebihan bayarnya ini menurun, justru Pak Anies ini secara pemerintahan itu beliau ini jauh lebih akuntabel, lebih efektif dan efisien. Artinya secara tata pemerintahan ini beliau ini mempunyai nilai yang lebih baik gitu. Walaupun kelebihan bayar tapi sisi lainnya adalah kelebihan bayarnya menurun, sedikit angkanya konsentrasinya menurun dan itu malah lebih bagus sebenarnya Bunda. Betul. Nah Bunda Tata kan nih kerap meluruskan juga nih yang biasanya di Twitter misinformasi di Twitter yang kerap disetir oleh para buzzer gitu kan. Itu bagaimana Bunda menghadapinya Bunda? Ya. Kalau saya kan sebagai punya latar belakang peneliti, jadi saya terbiasa berpikir objektif. Artinya saya ketika di komen negatif itu saya selalu cenderung untuk menjawab inti permasalahannya saja. Jadi tidak terbawa oleh buliannya gitu. Jadi santai aja kan namanya. Yang kita perlukan adalah komunikasi sehat kan. Betul Bunda. Sehingga yang kita perlukan adalah memberikan informasi, memberikan fakta, meluruskan itu saja, tapi tidak melayani pertengkaran gitu. Jadi malah Bunda memberikan faktanya loh. Tidak seperti itu. Malah kita memberikan edukasi kepada mereka. Bunda memberikan edukasi bahwa sebenarnya faktanya seperti ini. Datanya ada Pak Ali gitu ya Bunda. Malah memberikan edukasi yang ada kan. Jadi memang sehat jadinya Bunda ya. Luar biasa sekali Bunda nih. Nah, menurut Bunda nih, cara berpikir atau cara kerja Pak Anies tuh seperti apa sih saat jadi pemimpin yang nggak dimiliki baca pres lainnya Bunda? Iya. Pak Anies ini punya kebiasaan berpikir yang logis ya sejak dulu. Karena beliau kan merupakan sebenarnya punya pengalaman pemimpin itu bukan cuma kemarin, tapi sejak kuliah. Kemudian dia juga sudah punya pengalaman menjadi rektor Paramadina, menjadi menteri, ya kan. Dan kemarin juga menjadi gubernur. Sehingga beliau ini punya pemikiran yang tersistematis.
Jadi misalnya ketika mau mengambil keputusan itu beliau selalu mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama, apakah ini kebijakan ini akan adil untuk semua, gitu ya, memberikan aspek keadilan. Kemudian yang kedua, apakah ini bermanfaat untuk rakyat banyak. Kemudian yang ketiga, apakah ini itu datanya valid, informasinya benar, apakah ini secara bisa dilaksanakan itu masuk akal apa enggak, gitu kan? Iya, Bunda. Kemudian yang keempat baru apakah jika dilaksanakan dia tidak menabrak peraturan, gitu loh. Jadi dengan pegangan itu maka beliau ini membuat kebijakan-kebijakan di Jakarta yang aman sih sebenarnya, gitu loh. Aman dari sisi hukum, kemudian bermanfaat bagi semua, kemudian juga masuk akal. Jadi kalau bisa dilihat nih hasil-hasil karya Pak Anies ini sebenarnya di Jakarta itu bisa diuji ya dengan banyaknya penghargaan karena cara bekerjanya yang sistematis dan keberpihakannya jelas. Iya, jadi beliau selalu mempertimbangkan apakah ini adil bagi warga Jakarta, apakah bermanfaat bagi warga, lalu apakah datanya valid, dan juga yang terakhir adalah apakah peraturannya aman, legal gitu. Maksudnya tidak menabrak mungkin peraturan pusat gitu kan ya Bunda. Berarti memang ini luar biasa sekali Pak Anies ya, sangat sistematis sekali Bunda ya. Ini harus diteruskan mungkin nanti dulu untuk seluruh Indonesia ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan dan bisa mensejahterakan warga seluruh Indonesia gitu ya Bunda. Nah Bunda nih yang terakhir nih Bunda, bagaimana pengalaman Bunda yang paling berkesan dengan Pak Anies Baswedan Bunda? Iya. Pengalaman bekerja dengan Pak Anies Baswedan ini banyak. Karena bagi saya Pak Anies ini bukan hanya sekedar bos ya, tetapi beliau ini juga guru yang baik, yang menginspirasi kita untuk bisa tumbuh menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi selalu menginspirasi beliau ini, baik itu kata-katanya, baik itu nasihat-nasihatnya ya kan. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya banyak. Tapi saya pernah punya pengalaman bahwa ketika saya waktu itu pengen minta advice atau ada satu pekerjaan yang saya laporkan pukul 10 ya. Ternyata 10 malam ya. Dan beliau ini ternyata menjawab oke, tetapi dia mengatakan bahwa dia masih meninjau puskesmas waktu itu jam 10 malam. 10 malam beliau masih meninjau puskesmas. Luar biasa sekali. Dan ternyata dari pengalaman teman-teman cerita-cerita itu juga beliau ini ternyata juga memang hampir setiap hari pulang malam. Dan kemarin bercerita juga bahwa ternyata misalnya kasus pembebasan tanah yang di Sodetan Ciliwung itu juga bisa diselesaikan karena beliau ini juga melakukan pendekatan ke masyarakat dan itu dilakukan malam juga. Hanya beliau sendirian dan 1 orang staf. Katanya. Sama Anies ya. Negosiator yang handal ya Bunda. Betul, negosiator yang handal, kemudian juga pekerja keras dan juga beliau ini karena berbicara dengan hati ya jadi mampu menggerakkan orang gitu. Jadi orang pun dari hati ke hati merasakannya gitu ya Bunda. Merasakan sense-nya tuh memang dari hati tulus gitu ya Bunda, bukan sekedar lip service ya Bunda ya. Luar biasa sekali nih Bunda. Wah nih Bunda, seru sekali ceritanya nih Bunda Tata yang menemani Pak Anies berjuang sampai sekarang hingga sekarang ini. Tetap semangat Bunda Tata, semoga Bunda sukses selalu dan juga sehat selalu dalam perjuangan ini ya Bunda. Ya, terima kasih. Sama-sama Bunda. Terima kasih atas ceritanya Bunda Tata. Sentrian juga, sampai bertemu lagi dengan cerita lainnya. Jangan lupa subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.